Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita angkat sebuah pujian pada malam hari ini. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Bapa, malam hari ini kami berkumpul di hadapan-Mu. Ketika kami berkumpul Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami tidak memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tidak meninggikan Engkau. Kami tidak menyembah-Mu dari hati kami yang tulus. Biar Engkau disenangkan dengan pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini ya Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setia. Mari angkat tangan saudara di depan Tuhan dan katakan,
Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya. Oh, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setia. Sekali lagi katakan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habisnya rahmat-Nya. Oh, selalu baru setiap pagi. Amin. Baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Mari sembah Tuhan kita. Kami datang Tuhan dengan hati yang rindu menyembah-Mu Tuhan, dengan hati yang haus. Betapa kami rindu dekat dengan-Mu. Oh Tuhan, Tuhan dan Raja, Tuhan yang ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang heran. Segala pujian kami Tuhan hanya padamu. Jana marah-marah nama terkasih, kami tinggikan Tuhan, kami muliakan Kau Tuhan. Darabashana ya, hati kami limpah dengan syukur Tuhan hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang hidup. Mari sembah Dia, Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Tuhan dan Raja, Allah kami. Kami menyembah-Mu Tuhan.
Allah kami yang heran, Allah kami yang luar biasa. Allah kami yang mengasihi kami, mencintai kami. Tuhan ajar kami untuk mengasihi-Mu dan mencintai-Mu seperti Engkau pun mengasihi kami, Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, buat kasih. Dan biar kami senantiasa mau mengucap syukur Tuhan. Yes. Atas semua kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus, mari angkat tangan saudara dan katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan yang selalu menopang kami. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang sekali lagi katakan dengan lebih sungguh. Selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Sungguh Engkau Bapa kami yang setia. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di malam hari ini. Dan sebentar kami mau dengar firman-Mu dari hamba-Mu Tuhan. Pimpin hamba-Mu Tuhan, pimpin juga kami semua yang mendengar. Sehingga menjadi berkat buat kami semua.
Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Silakan Sis Lia. Shalom semuanya, Bapak Ibu selamat malam. Selamat malam Pastor Jason, apa kabar? Senang sekali malam hari ini kita bisa berkumpul melalui Zoom. Beda-beda wilayah nih, Pastor Jason lagi di Surabaya, kita semua di Jakarta. Tapi lewat Zoom ini semuanya menjadi satu, puji Tuhan. Nah, malam hari ini tanpa berlama-lama, kami semua sangat bersyukur bisa dilayani firman Tuhan oleh Pastor Jason. Seperti yang kita ketahui, beliau adalah seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Seorang penyanyi, penulis lagu, produser, dan banyak lagi talenta yang dipakai Tuhan secara luar biasa oleh Pastor Jason. Dan malam hari ini kita mau dengar sharing firman Tuhan mengenai Heart of Worship. Tanpa berlama-lama saya persilakan Pastor Jason. Oh ya, Bapak Ibu kalau bisa open cam ya, biar kelihatannya banyak gitu wajahnya. Nggak cuma hitam-hitam aja ya. Silakan Pastor. Berkati saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau datang Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Saudara, hari ini tema sharing saya mungkin bukan khotbah ya, tapi saya sharing pengalaman hidup dalam melayani Tuhan. Saya saudara udah bergerak di dalam pujian penyembahan 14 tahun. Jadi apa yang saya bagikan hari ini adalah sebuah pengalaman saya dengan Tuhan. Karena pujian penyembahan sejati bukan sekedar ngomong, bukan sekedar cuma jago baca firman. Tapi sebuah penyembahan sejati adalah yang kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Yang setuju katakan amin dengan jempol. Karena saya nggak bisa dengar suara saudara. Nah, saudara, banyak orang di gereja berkata, apakah ibadah hari ini dikatakan berhasil? Wah, pemimpin pujiannya bagus banget. Musiknya keren, kayak GPCC, kayak NDC. Ada bintang tamunya loh, kata juga. Hari ini jemaat banyak yang suka cita, banyak yang ketawa. Hari ini banyak jemaat yang menangis. Pertanyaan saya kepada saudara semuanya, apakah ibadah yang kita lakukan pada saat itu berkenan atau tidak di hatinya Tuhan, saudara? Karena saya percaya banyak orang datang ke gereja bukan cari Tuhan, tapi cari mujizat. Banyak orang ke gereja cuma cari berkat Tuhan, saudara. Yang Tuhan mau adalah kita menemukan apa hatinya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, apa sih yang Tuhan mau, saudara? Mari saudara kita buka sama-sama Alkitab kita. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai ke 24. Saya bacakan buat saudara. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, yang Tuhan cari bukan bagaimana cara kita menyembah. Yang Tuhan cari adalah penyembahnya, orangnya. Siapakah orangnya? Saudara dan saya, saudara. Yang Tuhan mau adalah hati penyembahnya.
Apa sih yang Tuhan mau dari seorang penyembah? Hati yang bagaimana, saudara? Ini kuncinya ada. Yang Tuhan mau adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara catat baik-baik. Yang pertama, menyembah Tuhan itu bukan berbicara tentang perasaan kita. No. Kalau penyembahan saudara ditentukan oleh perasaan saudara atau perasaan saya, saudara, yang datang adalah keinginan kita, yang datang adalah kedagingan kita, yang datang adalah kemauan kita, bukan kemauannya Tuhan. Saya kasih sebuah contoh. Hari itu saudara saya pelayanan di sebuah gereja, GBI, di Sunter. Saya nggak sebutkan nama gerejanya. Kenapa saya bilang penyembahan itu bukan berbicara tentang perasaan saudara. Saudara, hari itu saya diundang khotbah acara wanita. Kalau boleh jujur nih Pak Cahya, saya ini paling senang diundang ibadah wanita. Kenapa? Ibadah wanita itu paling gampang disentuh hatinya oleh Tuhan. Betul nggak Ibu? Betul dong. Oh, ibu-ibu tuh kayak di sini yang kelihatan di handphone saya cuma ada Ibu Tuti dan Ibu Huang. Wah, ibu-ibu itu lagu pertama udah mata ngembang, saudara. Lagu kedua air mata mulai turun. Oh, lagu ketujuh maskara copot semua pokoknya. Tapi kalau ibadah kaum pria sampai lagu ketujuh menang baik, saudara. Diem aja begitu, saudara. Makanya yang banyak masuk surga adalah kaum pria dan kaum wanita. Nah, saudara, hari itu ada seorang ibu-ibu, saya ingat dia orang Batak ya. Dia lewat depan saya, kan saya duduk di depan, namanya pembicara, matanya bengkak, saya tahu ibunya habis nangis. Dan dia berkumpul ke ujung sana, saling berdoa. Ternyata ibu itu pemimpin pujiannya. Saudara tahu nggak? Ini pemusiknya udah jalan. Wah, suasananya udah mulai sedih nih. Tapi saya bingung dengan cara bicara ibu ini, kan ibunya kan worship leader ya. Saudara-saudara yang terkasih, ibu-ibu, siapa di sini yang pernah disakiti oleh suaminya? Coba angkat tangan. Wah, ini mau ibadah atau mau curhat sama saya? Saudara percaya Tuhan bela kita, amin. Amin, biar Tuhan yang balas. Waduh, saya bilang, ini kok ibadah kok begini suasananya? Dia nyanyi, Yesus. Wah, wah saudara, itu di belakang saya. Wah, yang paling ujung, wah, itu kayak ibadah kuntilanak, saudara, hari itu. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang penyembahannya membawa kekuatan, yang membawa harapan. Betul nggak, saudara? Makanya ibadah kita nggak pernah ditentukan oleh perasaan saudara, nggak bisa. Karena sukacita kita tidak pernah ditentukan oleh keadaan kita. Sukacita kita tidak pernah ditentukan oleh masalah kita. Sukacita kita, kenapa? Ada Tuhan hadir dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Pelajaran pertama, penyembahan bukan berbicara tentang perasaan saudara. Yang kedua, penyembahan itu berbicara tentang roh kita melekat kepada Tuhan. Bagaimana mungkin seorang pemimpin pujian, orang yang terlibat dalam praise and worship, nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah doa pagi, nggak ngerti bagaimana bermazmur. Buat saya nggak ada nilainya. Sehebat-hebatnya talenta saudara, memang talenta saudara bisa membawa saudara menuju puncak. Tapi saudara jangan lupa, keintiman kita dengan Tuhan itu membawa kita ke sebuah kedalaman kita mengenal Tuhan. Saudara percaya nggak? Tidak semua orang yang melayani Tuhan itu mengerti bagaimana mengasihi Tuhan. Belum tentu mengerti. Tapi orang yang mengerti mengasihi Tuhan pasti mengerti bagaimana cara melayani Tuhan. Saudara, saya sudah melayani Tuhan selama 14 tahun. Sampai hari ini pun saya belajar. Tidak boleh lepas dari saat teduh. Saya juga belajar doa pagi dengan baik, saudara. Karena saya perlu tangan Tuhan. Saya perlu roh Tuhan. Seperti hari ini saya bicara di depan Zoom, saudara. Bukannya onsite dan gak mudah buat saya. Tapi saya cuma bilang, Tuhan tolong saya. Biarkan roh selalu tinggal. Biar orang-orang yang di Zoom ini, mereka boleh bertemu dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena roh saya itu butuh Tuhan, saudara. Saya nggak bisa mengandalkan kekuatan saya. Saya nggak bisa mengandalkan kemampuan saya, saudara. Makanya, kalau boleh jujur, banyak pemimpin pujian itu menyembah Tuhan dengan kekuatannya sendiri, kehebatannya. Memang kita butuh talenta, tapi jangan lupa, menyembah Tuhan juga butuh roh yang intim dengan Tuhan. Contoh, kalau ini kita orang Jakarta, kalau mencari WL, saya kurang paham nih, kalau di GB ini gembalanya siapa nih ya? Pak Cahya atau siapa? Aduh, nggak ada suaranya ya. Ya udahlah. Oke, Pak Cahya. Saya kalau boleh jujur Pak Cahya, kalau cari WL di Jakarta yang bagus, gampang. Selama ada apa nih?
Ayo jawab, jangan pura-pura nggak tahu nih. Ini tangan saya bukannya sarange nih. Ini fulus, PK duit saudara. Saudara, kalau pelayanan cuma based on PK, saudara, saya jamin pelayanan cuma sebatas PK. Tapi kalau saudara melayani Tuhan, seperti Kolose 3 ayat 23, apapun yang kau kerjakan, lakukan buat Tuhan, maka apapun yang engkau terima, itu akan sukacita saudara. Betul nggak? Sukacita loh. Nih, ada seorang worship leader di Jakarta. Bagus banget suaranya. Cantik, yang menarik, kurang apa loh. Tapi saya melihat kok beda banget sama pemimpin pujian yang di Tarutung tuh, yang di Batak nih. Saya kasih contoh ya. Coba nih percaya kalau ada WL kayak gini gimana reaksinya ya? Wah, di panggung itu kalau saya bilang tuh kalau dia masuk X Factor tuh sangat fenomenal. Udah cantik, suara bagus, mulus. Wah, dijamin bapak-bapak cepat masuk hadirat Tuhan kalau nggak dia pokoknya. Nah, cuman nggak kuat saudara cara nyanyinya nih. Sungguh indahkah Tuhan, waduh gawat. Penuh kasih dan sayang. Saudara bayangkan ya, kalau tadi WL saudara tuh yang cewek namanya Elit, atau siapa sih nggak ngerti. Begitu saudara, waduh darah Yesus saudara. Bandingkan dengan worship leader yang di kampung yang seadanya loh. Sungguh indah kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Enak yang mana Bapak Ibu? 1 atau 2? 2 tuh Ibu Huang aja pinter loh. Waduh Ibu Huang jangan-jangan mantan penyanyi nih sama Ibu Tuti ya. Pinter, nomor 2 ya. Saudara-saudara aja jemaat yang istilahnya ya cuma di gereja kalau saya udah keliling kan. Bisa nangkap saudara. Makanya saudara menyembah dalam roh adalah membangun hubungan dengan Tuhan yang setiap hari menjadi serupa dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena seluruh talenta yang kita punya itu datangnya dari Tuhan. Bagian kita adalah mengembangkannya. Cara gimana? Ya terus mengupgrade, mencari Tuhan. Karena sampai kapanpun saudara kita akan terus melayani Tuhan. Jangan mau stuck tapi tumbuh. Gimana caranya? Ya, cari Tuhan. Dia punya sumber dari segalanya. Yang ketiga, saudara, menyembah dalam kebenaran. Berbicara kebenaran, itu berbicara tentang seluruh aspek kehidupan kita. Cara berpikir, cara melihat, cara mendengar. Saudara, berapa banyak orang di panggung cuman mencari perhatian gembala. Aduh, supaya gembala aku senang lihat aku hari ini. Melihat apa ini jemaat nangis nggak hari ini ya? Sukacita nggak? Saudara terlalu sibuk mencari pujian dari namanya manusia. Saya mau katakan, selama saudara menyenangkan hati Tuhan, saudara, percaya sama saya. Ya, percaya aja deh, saya udah pelayanan. Tuhan yang bela pelayanan kita. Mungkin kita merasa nggak mampu. Mungkin suara kita pas-pasan. Tapi waktu kita nyanyi sungguh-sungguh, hidup kita benar. Tuhan sendiri memberkati pelayanan kita, saudara. Orang juga bisa merasakan, anak ini dikasih Tuhan. Heran loh, suaranya loh, pas-pasan loh. Nggak bagus-bagus amat. Tapi kok dengar dia nyanyi, aduhnya anak banget. Itu Tuhan, saudara. Tuhan yang bekerja, amin. Saudara, memang nggak mudah. Saya pun sampai hari ini terus jaga hidup, jaga hati saya. Karena itu tugas saya sebagai seorang penyembah. Tugas Tuhan adalah apa? Melihat. Beneran, kita udah jaga nih. Tuhan akan melihat dan memberkati. Makanya saudara lakukan hidup yang benar. Saudara nggak bisa hidup di dua perahu, menjadi penyembah atau menjadi seorang di luar yang berbeda dari penyembah. Kita nggak bisa hidup dalam dua perahu, saudara. Orang yang suam-suam kuku, firman Tuhan itu dimuntahkan. Saudara gini, kalau mau jadi benar-benar sekalian, mau kudus-kudus sekalian, baik-baik sekalian, kalau mau ancur-ancur sekalian, betul nggak saudara? Makanya ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Yang setengah-setengah nggak pernah maksimal ya. Nah saudara, satu kali pernah ada hal yang luar biasa yang pernah saya lalui. Waktu itu saya pelayanan ke Medan. Dan waktu itu yang diundang ada berapa penyanyi ya? Sekitar 9 penyanyi deh. Waktu itu tahun 2010 kali ya. Waktu itu saya datang ke Medan, saya tanya, Ibu, ini konser dijual tiket ya, Bu? Iya. Habis, Bu? Habis, Pak Jason. Saya sebagai pendatang baru ya, aduh, jangan bikin malu. Kan bagaimanapun sisi manusia, jangan sampai nih gereja udah ngundang, udah beliin tiket, udah ngasih PK, udah ngasih hotel, saya tampil jelek, ya dong.
Saya siang itu latihan mati-matian dengan 8 penyanyi. Saya sebutkan, saudara tahu, kenal semua. Pokoknya kenal semua. Malam itu KKR, 5.000 orang datang, luar biasa, saudara, ramainya minta ampun. Saya tampil mati-matian, improvisasi mati-matian, menunjukkan kelas seorang penyanyi. Sampai akhirnya saya lupa kalau saya itu melayani Tuhan. Tapi saya cuma melayani manusia, saudara. Sampai satu titik, ketika acara mau berakhir, ada seorang anak kecil, 8 tahun, dari Yayasan Yatim Piatu. Saudara tahu? Seorang anak kecil pakaiannya sederhana, cuma ngomong gini loh. Depan jemaat 5.000 orang. Ya ampun. Shalom Om Tante. Kenalin, nama saya lupa namanya. Hari ini saya mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Saudara bayangkan. Dari perkataan pertama, saya mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Mungkin suara saya nggak seindah Om Tante. Tapi izinkan saya nyanyi buat Tuhan Yesus ya. Amin. Waktu dia nyanyi awalnya, saudara tahu. Waduh. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Baru segitu, saudara, orang udah mulai nangis. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Tiba-tiba orang mulai bangkit berdiri. Mereka angkat tangan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Saudara tahu, ini air mata saya udah nggak bisa dibendung. Cuman adanya air mata turun sampai saya bingung gimana cara memberhentikannya. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hari itu saya lihat, saudara tahu, banyak orang yang sujud menyembah. Banyak orang yang teriak hancur hati. Banyak orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. 9 penyanyi termasuk saya yang saya lihat, mereka cuma menikmati doang. Mereka cuma jadi penonton. Sebenarnya orang waktu datang sama Tuhan, dia harus ketemu sama Tuhan, saudara. Karena saya percaya, setiap ibadah yang kita lakukan, Tuhan hadir. Cuma terkadang kita nggak peka. Dan hari itu saya bilang, Tuhan, kenapa saya nangis nggak bisa berhenti? Tuhan ngomong apa? Seperti anak inilah, dia datang kepada tanpa kepentingan apapun. Saudara, hari itu saya cuma bisa nangis. Saya bilang, Tuhan, saya mau belajar dalam hidup saya. Sampai mati pun, saya mau belajar hidup baik, hidup benar. Saya akan coba cari Tuhan, tidak cari kepentingan lagi. Yang ada cuma mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, kita bisa belajar dari hari ini. Mungkin hari ini ada yang datang dengan segala beban masalah. Saya mau bilang, apapun yang kita hadapi, selama kita datang sama Tuhan, saudara, sebelum kita ngomong, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan perlukan, saudara. Amin. Nah, saudara, kita lanjut. Kalau hari ini teman-teman yang nonton Zoom, dikasih talenta, bisa nyanyi, bisa main piano, saudara bisa singer, atau apapun namanya pelayanan. Saudara kerjakan sungguh-sungguh. Kalau gembala saudara udah kasih kepercayaan, sungguh-sungguh kerjakan. Kenapa? Karena itu sebuah kesempatan kita untuk membalas kebaikan Tuhan, saudara. Amin. Kenapa, saudara? Beneran. Karena itu semuanya talenta cuma-cuma Tuhan kasih, saudara. Saya ini terus terang nggak pernah les nyanyi loh. Nggak pernah saya ini les piano. Beneran Bapak Ibu. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kebetulan percaya. Kalau saya boleh sharing sedikit ya. Sini orang susah dulu. Papa mama saya susah. Saya tinggal di Rangkas Bitung. Saya dulu orang Buddha, akhirnya saya ikut retret 2 SMP, ketemu Pak Rubin Adi, disitulah pertama kali saya pengikut Yesus, disebut Kristen. Karena cuma modal kerinduan nih Pak, Bu. Saya cuma pegang piano, Tuhan saya kepengen bisa main piano, karena di gereja saya nggak ada yang bisa main piano. Belajar sendiri bisa, dari main piano bisa ciptaan lagu. Dan saya menemukan bakat nyanyi saya itu waktu SMA. SMA waktu apa? Waktu saya sekolah negeri, Bapak Ibu. Coba Ibu-Ibu lihat muka saya sipit atau enggak nih? Sipit ya mata saya ya. Sekolah di negeri, orang muslimnya 1.000 orang,
yang muka kayak Andi Lauka saya cuma 4 orang, Bapak Ibu, darah Yesus ya. Dan hari itu saudara tahu tekanannya luar biasa untuk orang-orang Chinese saudara. Dan saya punya julukan sekolah Cinaleng. Tahu nggak Pak Cahaya Cinaleng? Cinaleng makan babi sekaleng nggak habis ditempeleng. Nah kayak gitu. Darah Yesus saya bilang mereka nggak tahu kalau babi itu enak saudara. Mereka nggak tahu. Sampai akhirnya 2 tahun saya belajar menyembah Tuhan. Saya datang sama Tuhan cuma bisa ngadu sama Tuhan. Mau cerita sama siapa saudara? Sampai akhirnya ada ajang lomba nyanyi dangdut loh. Dan saya nggak nyangka saya akhirnya bisa menang lomba nyanyi dangdut, saudara. Dari lomba nyanyi dangdut lah, saya mulai sadar Tuhan itu memberikan talenta yang luar biasa. Bu Tuti sama Ihuang sama Pak Cahaya pernah ngeliat orang Chinese nyanyi dangdut nggak? Kalau belum ngomong gini nih. Mau denger nggak nih? Mau denger nggak? Coba di sini siapa aja ya, saya sapa dulu ya, bentar ya. Ada Suryati, Peggy, Pak Andrianto, Bu Huawei. Wah ini kayaknya punya handphone Huawei nih ya. Lalu juga ada Ratnawati, Pak Cahaya Laban, Paulina. Wah banyak banget. Oke ya, mau lagu apa Pak Cahaya kira-kira? Coba nyalain itunya apa speakernya biar nggak tegang. Kasih saya lagu apa aja bisa nih. Sombong banget. Darah muda. Oh jangan lagu darah muda. Lagu gereja. Yesus kekasih jiwaku. Kopi dangdut. Yesus kekasih jiwaku. Suka-sukamu Tuhan. Banyak sekali ini permintaan. Ini kayak acara pampuan tentang malam. Yesus kekasih jiwaku. Oke. Dengan genap ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi puji Tuhan, haleluya. Yesus kekasihku. Udah segitu aja ya saudara ya, waktunya terbatas. Nah, saudara dari berkat itulah saya belajar bahwa setiap pelayanan yang Tuhan percayakan ini adalah sebuah kesempatan untuk saya membalas kebaikan Tuhan. Waktu kita menyadari apa yang Tuhan berikan datangnya dari Tuhan, maka semua ini hanyalah sebuah titipan dan harus saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Makanya saudara, anak-anak muda yang mau cover lagu-lagu saya, silakan. Saya nggak pernah namanya ibadah onsite, online, oncom, segala macam. Saya tidak pernah namanya komersil. Go ahead, silakan. Seperti Tuhan kasih anugerah sama hidup saya. Ketika saudara cover lagu saya mau nonton jutaan juga, bodoh amat. Itu berkatnya buat saudara. Amin. Nah, saudara, makanya kalau saudara bisa melihat Tuhan sampai hari ini, dipercaya sama gembala saudara, kerjakan sungguh-sungguh. Kalau zamannya 2 Tawarik, orang-orang yang melayani bait Allah, itu adalah suku kaum Lewi yang jago main musik, rebana, kecapi, jago nyanyi. Nyanyi juga nggak ada meleset, nggak ada fals-falsnya. Kalau saudara nyanyi masih ada salah, main musik juga belum jago-jago amat, saudara bisa melihat Tuhan, ini sebuah kehormatan. Ingat baik-baik, kita melayani Tuhan, itu adalah sebuah kehormatan. Sebab itu miliklah sikap juga yang terhormat saudara. Jangan suka mengerjakan dengan sia-sia. Kerjakan hidup dengan baik-baik. Karena seluruh aspek kehidupan kita memancarkan penyembahan. Nah saudara, saya mau share sedikit. Saya lakukan 14 tahun. Pertama saudara, kita sebagai seorang pemuji penyembah ya. Kita perlu namanya upgrade dengan latihan nyanyi. Jangan begitu-gitu aja. Belajar upgrade diri kita. Kalau ada yang bagus kita belajar. Nggak usah iri, kita bisa kembangkan. Kalau dia bisa, saya juga bisa. Itu namanya mental yang baik, bukan mental iri hati saudara. Saudara pun jaga hati saudara. Kedua, gereja itu ya Bapak Ibu, khususnya Pak Cahaya Gembala, kasih lagu-lagu baru. Bukan berarti lagu biasa semuanya, enggak loh. Maksudnya lagu-lagu baru. Karena dalam setiap lagu baru, itu ada namanya rahmat baru, ada terobosan baru, ada nilai-nilai baru, ada jawaban Tuhan dalam setiap lagu-lagu baru. Yang katakan setuju. Nah, saudara, masalahnya gini, ini saya sedikit bukan stand up komedi ya. Ini banyak kejadian lucu tentang lagu baru. Saya mau tanya nih sama Pak Cahaya Gembala. Boleh buka aja Pak Cahaya itunya apa speakerphone-nya. Lagu gereja mirip-mirip nggak Pak? Pak? Ya gimana? Lagu gereja mirip-mirip nggak? Mirip-mirip. Ya mirip-mirip. Ya ini ada kejadian lucu nggak apa-apa. Ini di GB Petamburan dulu di Ibu Oli, Tante Oli. Ini kejadian lucu banget buat saya. Waktu itu kalau misalnya COVID aja Mas Talek kali. Dia habis khotbah begini. Udah suasana naiknya. Mari saudara kita datang kepada Tuhan seperti rusa yang berbentukan sungai. Intinya betul. Bukan rusa yang itu, yang satu lagi kata kita.
Bukan rusa yang itu. Jadi Bapak teh mau rusa yang mana? Saudara, lagu seperti rusa banyak. Tahu nggak lagu apa? Seperti rusa rindu sungai. Makanya lagu gereja kan banyak. Makanya saudara perlu kembangkan. Ini ada kejadian lagi di GBT Banyuwangi, saudara. Ini mungkin karena, ini saya sedikit ini ya, bukan joke ya, supaya saudara tuh nggak tegang. Ini kejadian di GBT. Ini untung WL-nya pintar, ini WL-nya pintar. Mungkin grogi ada pencipta lagunya kali ya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk bejana hatiku, hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, bagai air mengalir. Baik lagi saudara. Nah, ada kejadian terakhir deh, ini lucu di GIA Tamrin. Itu ya, khotbah udah orang tua sih, ibadah karismatik. Si Om ngomong gitu, mari kita naikkan sebuah pujian, katakan Yesus terbesar. Itu anak-anak muda kan namanya lagu-lagunya kayak Hillsong, kayak NDC, GPC pada nggak tahu lagunya gimana, sibuk. Zaman saya makanya belajar lagu-lagu lama. Makanya anak-anak pemusik ya, anak-anak muda nih, jangan alergi sama lagu-lagu lama. Lagu-lagu lama itu lebih melegenda, betul nggak ibu-ibu? Lebih gampang diingat. Lagu-lagu sekarang tuh lebih susah. Enggak, lagunya kan begini. Katakan Yesus terbesar. Tahu nggak percaya? Katakan dia cintaku. Betul ya? Ini gembalanya betul dengan khotbah. Kita naikkan pujian, katakan Yesus terbesar. Ini singer nggak tahu lagunya. Kepo yang satu. Gua tahu lagunya. Liriknya nggak salah, dia yang salah nyanyi. Katakan, kayak gitu ya. Katakan Yesusku terbesar. Lagu siapa dia? Katakan Yesus terbesar. Ini kan lagunya Indonesia, saudara. Mengapa tiada maaf darimu? Kacau ibadah hari saudara. Aduh, darah Yesus saudara. Makanya saudara kalau belajar lagu jangan suka nyontek ya. Dihafal baik-baik, nyanyi nyontek sama nyanyi dengan menghafal. Beda rasanya, lebih enak menghafal. Betul nggak Ibu Huang? Kenapa Ibu Huang ini mirip sama nenek saya? Aduh, sarangnya ya, sarangnya. Makanya saudara harus namanya nyanyi itu sungguh-sungguh ya. Amin. Tapi kalau kata di Zoom ini kurang lucunya, ini kurang all out. Dan saudara, sebagai seorang pemuji dan sama orang penyembah, semua itu harus memiliki namanya lahir baru. Betul nggak? Lahir baru tuh nggak sekedar cuma dilelepin di air, aku lahir enggak. Itu proses namanya. Proses dibentuk. Emang pemusik saudara nggak pernah ribut satu dengan lain, dengan WL, sesama pengerja. Itu proses saudara. Orang kalau mau ditegur, itu orang gampang dewasa. Orang mau ditegur, itu orang yang susah dewasa. Orang kalau nyanyi fales, ditegur fales, suara dibilang suara gue fales, kupingmu yang budak, itu nggak dewasa. Nggak bakal berkembang orang kayak gitu, percaya sama saya. Saya loh sampai hari ini, saya sadar suara saya fales atau enggak. Waktu kita tahu kesalahan kita mau mengakui kesalahan kita bisa memperbaikinya. Kuncinya simple. Kalau orang melayani Tuhan, pokoknya selama kita mau dibentuk sama Tuhan, kita akan menjadi emas yang murni, indah pada waktunya. Waktu saya berapa lama lagi? Ini saya kalau ngomong lupa waktu nih. Nah, saudara, saya akan bagi pengalaman saya ya. Saya itu sangat diberkati oleh tentang penyembahan itu oleh kisah yang bernama Hana ya. Hana yang ditutup kandungannya. Saya nggak pernah melihat seorang Hana menyalakan penina. Saudara boleh cek 1 Samuel nggak ada. Di dalam rasa sakit, di dalam rasa terhimpit, dia cuma datang sama Tuhan. Hati yang menyembah, roh yang mendekat kepada Tuhan. Tuhan, coba Tuhan. Makanya saudara, saya mau katakan, datang sama Tuhan aja. Manusia bisa mengecewakan. Datang sama Tuhan. Dan akhirnya apa? Setiap Tuhan melakukan mujizat, pasti ada belas kasihan Tuhan. Betul nggak? Makanya waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan tergerak oleh apa yang kita kerjakan. Makanya kandungan Hana dibukakan. Tuhan melihat bagaimana bangsa Israel untuk menentukan tembok Yeriko, muter dengan capek loh. Capek
Jangan saudara pikir tuh gedung kecil, tembok Yeriko tuh gede saudara, lebar. Harus keliling dengan apa? Iman. Kalau mereka sampai nggak merubuhkan, mereka malu. Tapi dengan keberanian, mereka datang bernama Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Tembok Yeriko diruntuhkan saudara. Paulus dan Silas di dalam penjara saudara, waktu mereka menyembah Tuhan, digoncangkan sampai belenggu-belenggu penjara itu terlepas saudara. Saudara, Daud, sampai saya mikir, Daud sama Saul itu lebih jahat mana? Menurut saudara? Daud, saya kasih tau aja, Saul itu cuma salah satu buat saya. Iri hati ini. Iri hati doang. Daud itu berkali-kali buat salah saudara. Udah nidurin siapa tuh? Sampai lupa saya, Batseba. Udah dibunuh tuh laki si Uria. Sampai mertuanya Ahitofel bergantung diri, stres. Wah, banyak kesalahan. Tapi berkali-kali dia buat salah. Berkali-kali juga dia ngaku sama Tuhan. Makanya Tuhan tuh suka sama orang yang ngaku. Setia, orang yang mau berubah. Bukan orang yang pura-pura benar. Orang yang mau berubah. Karena kita semua bisa buat salah. Tapi waktu kita mengakui kesalahan kita, datang sama Tuhan. Tuhan tuh dekat sama orang yang remuk hatinya. Makanya kau boleh percaya sebagai gereja Tuhan, berubahlah hari ini. Di luar sana banyak orang-orang yang remuk hatinya. Semua orang banyak yang bisa buat salah. Berikan tangan yang terbuka untuk orang itu datang lagi kepada Tuhan. Karena seorang penyembah yang sejati terkadang lahir dari orang-orang yang pernah buat salah. Tuhan gak pernah pakai orang yang merasa benar. Pernah mikir gak, Tuhan kenapa kok Tuhan pakai saya? Sama, saudara seperti hari ini. Kenapa Tuhan kok mau pakai seorang Jason yang bukan siapa-siapa ini? Kenapa saudara? Kuncinya cuma satu. Tuhan melihat hati. Saya akan tutup dengan sebuah sharing terakhir. Saudara, semoga diberkati. Saudara, waktu 2006, saya merintis karir sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu. Merintis karir dari seorang anak kampung, bukan di gereja besar, nggak mudah. Dan bertepatan juga, papa saya meninggal dunia dalam keadaan susah. Saya sedih ya, sebagai anak pertama dalam keluarga. Saya nggak bisa menyenangkan hati mama saya. 3 adik saya masih sekolah, uang nggak punya. Saya cuma punya lutut, saya doa gini, Tuhan, masakah kau tidak perhatikan penyembahmu ini yang lagi sedang mencoba mencari peruntungan hidup waktu itu saudara. Tuhan kalau boleh berdirikan saya bisa orang Yusuf bagi keluarga ini. Sampai semua orang bisa melihat bahwa orang yang dipakai Tuhan ini dipelihara Tuhan luar biasa. Saudara, saya mulai merintis karir, saya tawarkan album saya Sentuh Hatiku 2006 ke gereja, ke pendeta, hamba-hamba Tuhan besar. Tapi nggak ada yang terima. Mau salahkan gereja, pendeta ya nggak bisa. Mereka nggak kenal dengan saya. Sampai akhirnya 2007, ada sebuah gereja besar di Surabaya. Perjanjiannya, Jason boleh datang ke gereja saya 6 kali ibadah, 10.000 jemaat. Tapi sorry, nggak ada tiket, nggak ada PK, ya nggak ada hotel. Nanti kalau makan gampang. Baik, Ci. Tapi kalau mau jual CD, silakan. Saudara tahu, hari itu saya datang pinjam uang loh sama orang lain. Saya datang dengan pemain piano saya. Sampai di Bandara Juanda, nggak ada yang jemput. Yang sampai sebuah SMS berkata, maaf, pelayanan Anda kami batalkan. Saya nangis sendirian di Bandara Juanda. Saya bilang sama teman saya, kita nggak jadi pelayanan. Saya datang Sabtu, saya datangin pihak Lion Air, tiket pulang saya Senin. Boleh nggak tiket pulang saya di Sabtu malam ini aja, Bu? Nggak bisa, ini tiket promo. Saya telepon mama saya di dulu kan masih ada wartel ya, warung telekomunikasi ya. Saya telepon mama saya, Mam, tolong pinjemin uang, Ma, nggak punya uang buat balik. Saya ceritakan semuanya. Namanya kan ibu-ibu ngerti ya, namanya seorang ibu, kalau kita nggak punya apapun, ibu pasti akan berusaha demi anaknya. Saya nggak tahu dia cari uang kemana, dan dapat dia transfer ke rekening BCA saya. Saya beli tiket baru mahal, sampai di bandara, saya cuman bilang gini sama Tuhan, saudara, Tuhan, saya mau berhenti jadi hamba Tuhan, saya nggak mau bikin lagu lagi, saya nggak mau nyanyi lagi. Tapi Tuhan hibur hati saya loh, saudara. Jason, jangan takut, kuatkan hatimu. Ada seorang ibu yang selalu berdoa buat kamu tiap malam, dia percaya Tuhan akan pakai hidupnya di penyembah. Aku Tuhan Allahmu yang sudah memanggil engkau hambaku, tidak ada seorang pun yang sanggup menggagalkan rencanaku dalam hidupmu. Saudara, waktu itu ada sebuah lagu yang saya tulis dari pengalaman ini, saudara, mungkin tahu nggak lagunya? Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu
dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Dan saudara, akhirnya saya mendarat di Jakarta. Saya lupakan semua gereja besar, hamba Tuhan. Saya belajar bergantung penuh sama Tuhan. Dan akhirnya saudara tahu, saya selama 2006 sampai 2008, akhirnya saya berjuang 2 tahun dan akhirnya Tuhan lihat. Makanya kuncinya gini, waktu kita datang sama Tuhan, penyembahan itu bukan sekedar nyanyi, saudara. Tapi sikap hati kita sama Tuhan, itu Tuhan lihat. Waktu kita setia pada perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan, mungkin bakat saya waktu itu cuma nyanyi loh. Sama suara juga mungkin ya masih pas-pasan waktu itu, kalau sekarang udah diproses. Cuman dengan hati yang tulus loh. Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Tuhan tolong bela saya. Saya nggak mau pusingin sama orang-orang yang udah menjatuhkan, I don't care. Buat saya Tuhannya aja yang saya pegang. Tahu nggak? Saya nggak kenal dengan Bu Liliana Haritanu Sudibyo. Tapi Tuhan bisa pakai seorang namanya Jeffrey Rambing dan Impact Music. Pakai lagu Saya Sentuh Hatiku, dipakai oleh Maria Sandi untuk soundtrack sinetron Natal. Saudara, di waktu yang tepat, Tuhan tolong keluarga saya. Tuhan pakai saya sebagai anak pertama, dan saya nggak nyangka lagu Sentuh Hatiku jadi berkat luar biasa buat banyak orang. Tabungan saya waktu itu cuma 400.000, saudara. Tiba-tiba Tuhan gembungkan, saudara. Makanya saya bilang, saudara, Tuhan tidak pernah berhutang. Waktu hidup saya diberkati, saudara, sebagai pemuji, saya juga banyak PR dalam hidup saya. Jaga hati. Di dalam popularitas, saya harus jaga hidup. Harus tahu diri, gitu. Ini kan semua cuma titipan Tuhan. Makanya anak-anak muda hari ini ingat baik-baik. Kalau kau diberkati hidupmu, jangan lupa sama mama papa ya. Saya datangi mama saya, Mam, saya udah punya uang. Mama mau hadiah apa bilang. Mama saya cuma ngomong, ya udahlah kalau lu punya uang, simpen aja. Mama bahagia ngeliat anak mama dipakai sama Tuhan, hidup baik. Saya bilang, Mama gak usah lebay lah, Mama, minta aja susah amat, saya bilang. Akhirnya mama saya bilang, ya udahlah kalau lu paksa, Mama minta mobil, darah Yesus, dia minta mobil, saudara. Dan akhirnya saya kasih dia mobil, mainnya ada mobil, ini buat Mama ya. Yang kedua, saya kasih mama saya itu rumah di pinggir jalan, saudara, karena rumah kita tuh nggak layak dihuni, karena terus terang kita beli di rumah angker ya, 500 meter itu 5 juta, tapi nggak punya pilihan. Saya belikan mama saya rumah di pinggir jalan, saya belikan juga mama saya 2 buah ruko, dengan sebuah harapan, kalau suatu hari ada apa-apa dalam rumah tangga saya, minimal, atau nggak saya meninggal dalam tugas, minimal mama saya punya pegangan, saudara. Yang ketiga, saya ini orang Chinese, nggak pernah peluk mama saya. Hari itu saya peluk mama saya, sikap seorang penyembah dalam merendahkan diri. Proskonio, saudara, adalah seperti anjing menjilat tangan tuannya. Sepertilah sikap penyembah, merendahkan dirimu serendah-rendahnya, supaya Tuhan melihat apa yang kau lakukan. Percuma saya bilang mengasihi Tuhan, tapi toh pada kenyataannya saya kurang ajar loh sama mama saya loh. Saya minta maaf, Mam, saya minta maaf waktu kecil sering kurang ajar. Saya sering ke gereja tapi hidup saya nggak berubah, Ma. Waktu kecil saya sering kurang ajar, ngatain mama, nggak bisa ngasih makan yang baik, ikan asin lagi, tempe lagi, tahu lagi. Kadang-kadang nggak bisa bayar uang sekolah. Dan saya pernah ngomong, saya nyesel lahir di rahimnya mama sebagai anak orang miskin. Tapi saya lihat mama itu luar biasa, Ma. Walaupun mama sakit mungkin hati mama hari itu, tapi hari itu mama rela pergi jam 5 pagi hujan-hujanan dalam keadaan sakit, cari pinjaman uang agar kita bisa bayar uang sekolah dan makan dengan baik. Saya nggak pernah lupa, mama bawa sedikit uang tuh bayar uang sekolah 2 bulan walaupun nggak dibayar semuanya. Saya juga nggak pernah lupa, mama itu pernah bawa 1 potong dada ayam dibagi 4, diberikan kepada 4 anak laki-lakinya. Mama cuma makan nasi dengan garam dengan alasan mama sedang sakit. Saudara, hadiah ketiga, saya kasih mama saya sebuah tabungan deposito. Saya bilang, udah Mam, sekarang saya udah bekerja dengan baik, saya di ladang Tuhan, Tuhan berkati hidup saya. Mama nggak usah pikirin lagi yang 3 adik saya itu urusan saya. Saudara, saya ceritakan hari ini bukan betapa hebatnya saya, tapi betapa hebatnya Tuhan untuk menolong seseorang yang selalu datang kepada Tuhan. Bahwa saya mau katakan pengharapanmu tidak pernah disia-siakan. Masa depanmu di tangan Tuhan. Selama engkau berdoa, engkau mencari Tuhan,
Tuhan selalu mendengar. Dia menjawab engkau di waktu yang tepat. Amin. Sebab itu saudara, saya katakan, heart of worship adalah, it's not about your voice, bukan tentang suaramu, tapi hati yang merendah kepada Tuhan, hati yang mencari Tuhan, hati yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Kalau hari ini ada yang buat salah, yang remuk hatinya, saya mau katakan, datang sama Tuhan. Tuhan sayang sama orang-orang yang remuk hatinya. Kalau selama engkau merasa dirimu paling benar, paling bisa, engkau tidak pernah bisa menemukan Tuhan. Saudara, tahun lalu saya dihancurkan Tuhan luar biasa sampai hancur-cur. Tapi di titik terendah itulah saya menemukan Tuhan yang sebenar-benarnya. Tuhan yang sungguh-sungguh sayang. Tuhan yang ingat. Tuhan yang lihat. Manusia bisa melihat apapun kekurangan kita. Tapi Tuhan yang melihat jauh ke dalam hati kita. Amin. Mulai hari saudara, layani Tuhan benar-benar sungguh-sungguh. Ada saatnya, mungkin kita nggak ke gereja lagi. Kita nggak pernah tahu di hari depan bagaimana. Ingat saudara, mulailah hari ini datang dengan hati yang sungguh sama Tuhan. Kau boleh jujur, selama saya melayani Tuhan sampai hari ini, tidak ada satupun kata yang sanggup saya lukiskan. Karena udah terlalu too much, terlalu banyak yang sudah saya terima dari pelayanan saudara. Khususnya apa yang sudah Tuhan berikan, itu melebihi dari apa yang pernah saya harapkan saudara. Yuk kita sama-sama datang sama Tuhan, walaupun kita di Zoom, tapi saudara percaya nggak? Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang sama. Tuhan yang sanggup menolong Daud, yang hampir mati di padang gurun. Tuhan yang pernah menolong seorang Hana, yang ditindas oleh Penina, Tuhan yang sama. Tuhan yang kita sembah hari ini, Tuhan yang sanggup mengangkat kita, saudara. Sebab itu, datang sama Tuhan. Saya akan ajarkan sebuah lagu baru, waktu yang tepat. Semoga pujian ini boleh menghantarkan kita untuk datang kepada Tuhan, saudara. Yuk sama-sama kita belajar pujian. Liriknya boleh dikeluarkan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Ya sama-sama belajar yuk. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Kami angkat tangan kami dan katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Mari jemaat Tuhan katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat,
Dia jadikan semua. Bukan melihat, dia semua tutup matanya. Dia jadikan semua. Tuhan baik. Tuhan dengar setiap orang yang berdoa. Tuhan jawab setiap yang bergumul. Sebab itu datang pada Yesus, sumber dari segalanya. Jangan takut, ada Yesus yang peduli, yang mengerti. Kalau hari ini di antara kita ada punya pergumulan tentang sakit penyakit, tentang masalah rumah tangga, juga masalah pekerjaan, masalah kepahitan, atau sedang luka dan remuk hati, semua katakan, dia ada di sini, dia ada saudara. Buka hati dengan lebar, izinkan Tuhan menjadi satu-satunya Tuhan atas hidup. Selama saya melihat Tuhan dari saya SMP sampai hari ini, saya tidak pernah melihat orang yang percaya Tuhan biarkan sampai jatuh tergeletak. Dia gembala yang baik yang menyediakan gada dan tongkat untuk mengangkat hidup kita. Jangan andalkan kekuatan dirimu lagi. Belajar datang sama Tuhan dengan segala remuk hatimu, dengan segala kerendahan hatimu, dengan segala rasa bersalahmu, biar Tuhan yang membentuk engkau ulang kembali. Kalau hari ini kau seorang pemuji, kau sedang suam-suam, kau sedang malas, kau nggak tahu bagaimana lagi, datang sama Tuhan. Dia sumber dari segala inovasi dan kreativitas dalam hidup kita. Bagian kita adalah mengerjakan, bagian kita adalah percaya bahwa kita bisa. Bagian Tuhan adalah memberkati apa yang kita percaya sedang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Tuhan memberkati setiap kita yang hadir pada malam hari ini. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, Tuhan ingat setiap jeripaya kita. Ingatlah, Tuhan sudah menyertai engkau. Apapun yang kau kerjakan hari ini, Tuhan membuatnya berhasil. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Saudara, luar biasa ya, kita telah diberkati malam hari ini oleh Pastor Jason. Dan saya merasakan baru 10 menit kayaknya ya. Masa Pak? Lama nih Pak, saya sorry Pak, telat nih waktu kebablasan nih. Saya punya kerinduan ya, kita ini baru sesi 1 ya, nanti ada sesi 2 ya, Pastor Jason. Iya Pak. Saya percaya sekali lagi kita semua diberkati dan terima kasih sekali ya untuk Pastor Jason. Bahwa betul saya sangat setuju sekali keintiman dengan Tuhan itu adalah sebagai dasar bagaimana ketika kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini, kita mau sungguh-sungguh tidak hanya mendengar, tetapi kita menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan dari pesan-pesan yang telah kita terima malam ini. Sekali lagi diberkati Pastor Jason ya untuk pelayanannya malam ini, dan kita semua telah mengalami bagaimana Tuhan melawat kita. Mari, Bapak Ibu Saudara, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk
kesempatan yang indah ketika saat ini kami boleh bersekutu dan mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu yang Engkau kasihi, yang Engkau urati, Pastor Jason. Biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh lebih mengasihi Engkau di atas segala-galanya, mencintai Engkau lebih dari apapun yang ada di atas muka bumi ini. Sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan semuanya adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki kepekaan yang tajam, pendengaran yang tajam, mata yang tajam, untuk sungguh-sungguh melihat betapa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang akan terus menuntun setiap kami. Dan ajar kami Tuhan untuk melayani Engkau lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Supaya kami tidak melakukan apa yang kami kerjakan selama ini dengan sekedar, tetapi kami dengan segenap hati kami, kekuatan kami, roh kami, dan jiwa kami. Kami boleh menyerahkan yang terbaik kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Engkau berkati hamba-Mu, Pastor Jason. Dalam urapan-Mu bersama dengan keluarga, dalam pelayanannya Tuhan. Kami percaya akan ada banyak orang yang diberkati. Dan pewahyuan yang dari Tuhan akan Engkau turunkan terus di dalam setiap apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau juga akan terus memberkati kami yang hadir pada malam hari ini. Dengan berkat kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dan setiap kami Tuhan dimampukan untuk menghadapi masalah-masalah kami, cobaan-cobaan dan ujian kami. Kami tetap menghadapi dan berjalan bersama dengan Engkau. Sebab bersama dengan Engkau-lah kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Dan biarlah Tuhan kami akan melakukan setiap apa yang telah Engkau sampaikan malam ini. Bapak, Ibu, Saudara, kasih dalam Tuhan. Mari kita membuka hati kita dan kita mau menerima berkat Tuhan pada saat ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita malam ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.